Oke, teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Francisca. Di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari FTP server. Dan secara khusus di video ini saya akan memberikan panduan praktikum secara mandiri step by stepnya bagaimana sih cara kita untuk membangun sebuah FTP server dengan menggunakan software simulator virtualisasi ya, dengan menggunakan VirtualBox. Secara khusus saya menggunakan servernya adalah dengan menggunakan Ubuntu server. Jadi di video kali ini teman-teman akan melihat bagaimana sih caranya kita membangun sebuah FTP server dengan menggunakan ProFTPD, hingga pada akhirnya nanti teman-teman boleh lihat gimana sih caranya FTP server itu bekerja dan bagaimana caranya FTP client untuk mengakses file yang ada di dalam FTP tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam proses instalasi FTP server dengan menggunakan ProFTPD. Seperti teman-teman yang sudah bisa lihat di layar bahwa di server saya sudah melakukan proses update dengan melalui sudo apt get update sebelum melakukan proses instalasi ProFTPD. Nah, hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi atau mengecek apakah server kita sudah mendapatkan koneksi internet dengan baik dan benar. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam proses instalasi. Kalian bisa melakukan proses instalasi dengan cara menggunakan script apt-get install. Nah, kalian karena saya belum masuk di dalam root, maka saya akan masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kalian masuk ke dalam sudo, kemudian silakan ketikkan apt-get install ProFTPD seperti ini. Oke. Ini proses instalasi akan berlangsung, jadi sementara sambil berlangsung, pastikan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk koneksi internetnya diusahakan lancar ya. Jadi supaya pada saat proses instalasi berlangsung, jika ada putus, maka akan memungkinkan adanya ketidaktepatan atau mungkin akan ada file-file yang akan missing pada saat proses instalasi berlangsung. Sehingga hal ini akan menyulitkan kalian pada saat kalian ingin melakukan konfigurasi, bisa saja terjadi suatu kesalahan gitu ya. Nah, pada saat proses instalasi ProFTPD berlangsung, karena kita hanya menggunakan proses virtual saja, jadi silakan teman-teman run ProFTPD-nya sebagai standalone saja. Oke, seperti itu ya. Kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai dan berhasil. Nah, ini terlihat ya bahwa proses instalasi sudah berhasil. Oke, untuk melakukan proses uji coba terhadap FTP server, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, salah satu diantaranya adalah kita melakukan akses terhadap FTP server kita sebagai FTP client. Salah satu aplikasi FTP client yang paling terkenal atau paling banyak digunakan di dalam dunia jaringan adalah FileZilla. Jadi teman-teman boleh download FileZilla. FileZilla ini dapat diakses secara free. Ini ada tulisannya The Free FTP Solution ya. Jadi kalau kita sebagai klien, silakan teman-teman download FileZilla client aja. Jadi silakan dicek nanti kalian menggunakan Windows ataukah menggunakan platform lainnya. Kalau sudah diinstal, proses download dan install seperti biasa. Kalau sudah diinstal nanti akan seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi ini aksesnya adalah kita sebagai FTP client akan mencoba mengakses FTP server kita. Nah, salah satu aplikasinya dengan FileZilla. Jadi hari ini nanti saya akan memberikan tiga jenis cara untuk terkoneksi ke FTP server kita. Oke, yang pertama dengan menggunakan FileZilla, yang kedua nanti menggunakan Windows Explorer, kemudian yang ketiga nanti melalui CMD atau terminal. Saya akan mencoba yang pertama dulu dengan menggunakan FileZilla. Nah, teman-teman yang perlu diketahui bersama bahwa FTP server ini memiliki dua mode akses. Yang pertama adalah dengan menggunakan authentication login, di mana kalian sebagai FTP client harus mengetahui berapa IP server kalian, kemudian username, password, hingga portnya kalian sudah harus mengetahui. Biasanya kalau authentication login ini digunakan kalau kita ingin mengakses sebagai administrator, ingin mengakses FTP server kita. Tetapi ada juga kemungkinan yang kedua adalah mode anonymous login. Jadi anonymous login ini kalian tidak perlu mengetahui username, password ataupun port kalian. Biasanya portnya akan digunakan secara default aja, yaitu port 21. Diingat-ingat ya, jadi port FTP server adalah 21. Tapi kalian memiliki kebebasan untuk mengubah port kalian. Kenapa sih kita perlu mengubah port kita? Supaya tidak ada
kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya server kita dibobol, data kita diambil, atau server kita dirusak dan sebagainya, karena kita masih menggunakan port yang secara default. Memang tidak ada kewajiban untuk mengubah port kita, tetapi alangkah baiknya teman-teman untuk mengubah port jika kalian nanti bekerja di sebuah perusahaan dan dipercayakan sebagai IT networknya. Alangkah baiknya jika kalian mengubah port kalian supaya menghindari adanya serangan-serangan dari hacker atau orang-orang yang tidak diinginkan. Oke, kembali ke FileZilla. Kalau teman-teman boleh lihat di sini, di sini ada kotak namanya host, username, password, dan port ya. Jadi host ini, kalau kalian, kalau saya dekatkan kursornya ke dekat host, maka di situ ada keterangan bahwa enter mana tadi? Enter the address of the server. Jadi disinilah kalian memasukkan IP address kalian. Nah, karena saya ini mengakses FileZilla melalui laptop saya sebagai host OS, maka kita kembali ke topologi. Maka saya akan mengakses IP server yang terhubung langsung melalui host only. Jadi tidak boleh menggunakan IP yang ada di sini, tidak boleh di sini, apalagi yang di DHCP. Jadi IP yang kita gunakan dari host OS kita terhubung ke server, dimana tadi di sini saya pakai host OS 56.1, di server kita pakai 56.10. Jadi teman-teman nanti atau salah ya, hati-hati salah ya. Jadi saya masukkan di sini 192.168.56.10. Username dan password silakan dimasukkan username dan password dari server kalian. Di sini Francisca dan di sini Francisca. Dengan port default masih belum saya ubah, masih 21. Oke, kalau sudah silakan diklik quick connect. Di sini akan ada apa namanya semacam message box, di mana pada saat kita terkoneksi dia akan menanyakan pada saat kalian terkoneksi info kalian akan terpublish loh di internet gitu. Kalau kalian sudah merasa oke, di oke aja. Oke. Bisa dilihat di sebelah kanan ya, jadi sebelah kiri ini adalah posisi FTP client atau laptop kita, host OS kita ya, sementara yang di sebelah kanan ini remote site ini adalah server kita, dimana kalau misalnya kita connect pakai FileZilla otomatis dia akan masuk ke dalam folder home gitu ya. Nah, boleh dilihat di sini bahwa di dalam server kita ini masih kosong nih. Nah, kita sebagai FTP client atau sebagai administrator berkeinginan untuk mengupload sebuah file melalui FileZilla ke dalam server kita, misalnya seperti ini. Misalnya saya coba upload logo.jpg ya. Nah, enaknya pakai FileZilla ini kita tinggal drag and drop saja seperti ini. Nah, dia akan terupload dan transfer finish. Sekarang kita akan coba cek di dalam server kita apakah file logo.jpg ini sudah terupload atau belum. Kita kembali ke server kita. Saya clear dulu ya supaya tidak bingung. Nah, kalau misalnya di Windows, teman-teman biasanya kalau mau ingin lihat isi directory, kalian biasanya mengklik atau mengetikkan kata dir. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Linux, kita menggunakan scriptnya adalah ls. Oke, bisa dilihat ya, di sini logo.jpg-nya sudah terupload. Coba misalnya kita ingin menghapus, kita coba delete. Apakah di server kita juga akan terhapus? Kita coba klik ls. Hilang ya teman-teman ya. Jadi seperti itu konsep bagaimana kita mengakses FTP server kita, bisa pakai FileZilla. Paling gampang adalah menggunakan FileZilla seperti itu. Jadi itu langkah yang pertama, kita menggunakan FileZilla. Oke, ini akan saya upload ulang dan ini sudah berhasil ditransfer. Kita coba cek di dalam server kita. Oke, sudah masuk ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita bisa melakukan uji FTP server kita atau mengakses FTP server kita dengan 3 cara. Yang pertama dengan FileZilla, yang kedua dengan Windows Explorer. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana caranya dengan menggunakan Windows Explorer ya. Nah, kalian silakan masuk di Windows kalian, kemudian ketikkan FTP *2 kali, kemudian masukkan IP dari IP dari server kalian. 56.10. Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi, jadi saya ingatkan kembali bahwa pada saat kita menggunakan FTP server, secara default dia akan menggunakan mode yang authentication login. Jadi kalian dimanapun kalian mengakses, walaupun secara default kalian akan diminta untuk memasukkan username dan password dari server kalian. Jadi sama seperti tadi di FileZilla bisa dimasukkan, di sini juga kita masukkan yang sama. Seperti ini ya. Jadi sudah tercek bahwa logo.jpg sudah masuk di dalam server kita. Itu langkah yang kedua ya. Jadi misalnya
Cara yang pertama tadi dengan FileZilla, yang kedua dengan Windows Explorer. Sekarang saya tunjukkan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan terminal. Jadi sama, caranya hampir sama. Kalian ketikkan FTP, kemudian masukkan dari IP server kalian 192.168.56.10. Nah, sama karena ini authentication login, maka kalian akan diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, seperti ini ya. Jadi karena kalau kalian mengaksesnya dengan menggunakan Windows, maka pada saat ingin melihat apa sih isi di dalam FTP server saya, kalian bisa ketikkan dir di sini. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada file namanya logo.jpg. Misal nih, kalian sebagai FTP client, saya ingin download file yang ada di FTP server saya, misalnya dengan menggunakan command prompt misalnya ya. Kalian bisa menggunakan namanya, scriptnya adalah mget, kemudian nama filenya logo.jpg. Seperti ini. Akan ditanya beneran mau download, ya ketikkan Y atau yes, kemudian kita akan cek di mana file ini akan terdownload. Jadi sebenarnya secara default kalau kalian melakukan download di dalam web browser, kan secara otomatis dia akan terdownload di folder namanya download ya. Tapi kalau kalian menggunakan FTP, dia akan masuk ke dalam drive C. Kita quit dulu dari FTP server kita, bisa pakai buy, bisa pakai quit, bisa pakai close, bisa pakai buy. Nah, kita akan cek di drive C kita. Ketikkan aja dir. Nah, di sini akan muncul kata logo.jpg. Bisa cek bahwa ini kita baru saja yang download tanggal 16 bulan 11 2020 jam 14. Ya, 1 menit yang lalu ya. Kalau misalnya itu tadi dengan cara command prompt ya. Kalau misalnya kita menggunakan Windows Explorer gimana? Kita enaknya tinggal drag and drop aja seperti ini. Nah, kita tinggal drag and drop aja, misalnya saya masukkan ke dalam file dokumen, dia akan otomatis terdownload. Nah, seperti ini. Dia sudah masuk logo.jpg. Oke, jadi seperti itu caranya bagaimana kita mengkonfigurasikan FTP server kita dan juga bagaimana kita mengakses FTP server kita sebagai klien. Tapi kita masih dalam mode yang pertama ya, dengan menggunakan mode authentication login, di mana teman-teman diminta untuk mengkonfigurasi, untuk memasukkan username, password, IP server dan juga portnya. Secara default portnya tadi 21 ya. Oke, di video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk mengkonfigurasikan FTP server kita ke dalam mode yang kedua, yaitu mode anonymous searching.